Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sungguh mengasihi kita, buat pertolongannya, kasihnya sampai saat ini. Bapak begitu baik. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan, kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau sujud menyembah, mengucap syukur atas segala kasih-Mu ya Tuhan, Tuhan yang terkait dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita berikan hati kita yang terbaik pagi hari ini. Kita bersyukur segala kasih-Nya. Apapun kondisi kita saat ini, kita percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya.
pagi hari ini jadi oleh pertolongan di dalam nama Tuhan Allah kita, Khalik langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita dalam Tuhan pagi hari ini. Mari yang bersukacita bisa tengok sebelahnya kanan kiri, berikan salam. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh bersyukur dan percaya bahwa kita punya nama di atas segala nama, yaitu Yesus. Nama yang berkuasa, amin. Nama yang memberi pembebasan, nama yang memberi kemenangan dalam hidup kita. Haleluya, mari kita pujikan. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Nama Tuhan
Oktober 2020. Petugas ibadah raya minggu depan, Minggu pagi 11 Oktober pukul 7 WL Bapak Jack, singer Ibu Rina, Ibu Yani, penyambut jemaat Bapak Ibu Amos, LCD Ibu Rani, firman Tuhan Bapak Pendeta Sukamdi dari Yogyakarta. Tema menggambarkan gambar dan rupa Allah. Petugas ibadah minggu sore, WL Bapak Pendeta Muda Triseno, singer Saudari Ayuna dan Saudari Sally, penyambut jemaat Bapak Ibu Julius. LCD Bapak Puput, firman Tuhan Bapak Pendeta Sukamdi, tema sama. Happy birthday Kesia Stefania atau Caca 28 September, Anandana Omi 28 September, Bapak Virgo Manuru 29 September, dan ini saya sendiri Yuri Budila Purnama tanggal 3 Oktober, Bapak Amos 3 Oktober. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesehatan dan kekuatan serta berkat-Nya yang melimpah. Laporan persembahan Minggu 27 September, ibadah pagi dan sore sebesar 1.215.000, perpuluhan dari NN, GY dan A, total perpuluhan 1.420.000, pembangunan 913.000. Demikian kata jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kepada firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Bapak yang baik, Bapak yang sungguh mengasihi kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah, yang tidak terbatas Tuhan. Engkau berikan nyawa Tuhan untuk menebus hidup kami. Ajar kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh belajar melakukan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Haleluya.
Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, kami masih bisa bersekutu dan bertemu dengan saudara-saudara seiman kami. Kami masih bisa menikmati pemeliharaan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih. Pagi hari ini juga kami boleh kembali mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami bersyukur karena ini kesempatan yang indah, di mana kami diingatkan tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas kami. Pengorbanan Yesus yang dahsyat, yang besar, yang agung, yang mulia, yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan bila kiranya setiap kami yang nanti akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus mendapatkan berkat yang daripadamu, mendapatkan Tuhan sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan melalui perjamuan dengan tubuh dan darah Yesus. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar akan firman Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan, berkati setiap kami dengan pengertian, agar apa yang kami baca dan renungkan daripada kebenaran firman-Mu boleh sungguh-sungguh mengubah kehidupan kami, membangkitkan semangat kami, dan juga Tuhan membuat iman percaya kami kepada Tuhan semakin kuat dan bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami menaikkan pujian serta ucapan syukur kami pada pagi ini. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Saya menyambut dulu jemaat yang baru hadir pada pagi ini, keluarga Bapak Indro. Selamat datang di Tante, ya. Selamat beribadah bersama-sama di dalam minggu ini, dan bila kiranya berkat Tuhan boleh kita terima. Mari Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, pada pagi ini tema kita di minggu yang baru ini adalah kasih dalam perbuatan. Kasih di dalam perbuatan. Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar akan kasih? Apa yang terpikir di dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata kasih? Ada mungkin yang berpikir, wah menyenangkan, indah, ya, begitu sangat memberikan sukacita dan gairah ketika mendengar tentang kata kasih. Namun juga saudara, ada juga orang yang ketika mendengar kata kasih itu biasa-biasa saja, ya, sepertinya nggak ngefek, saudara. Sepertinya biasa saja, ya. Kenapa, saudara? Karena sering sudah mendengar kata-kata itu diungkapkan dan tidak ada pengaruhnya apa-apa, ya, tidak ada dampaknya apa-apa. Jadi ketika seseorang mendengar kata kasih, ya biasa sajalah, ya. Tapi ada juga saudara orang yang kecewa. Aneh ya, ketika mendengar kata kasih ini malah kecewa. Kenapa kok kecewa? Karena dia mungkin sudah beberapa kali dikecewakan ketika mengharapkan kasih, ketika ingin mendapatkan kasih, ketika mencari kasih, tapi tidak dapat. Ya, jadi akhirnya ketika mendengar kata kasih itu kecewa. Ya, itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mungkin saudara pernah membuat dia terluka. Kenapa? Kan itu tadi, dia tidak mendapatkan apa yang selama itu dia cari. Berapa banyak orang-orang yang dikecewakan, ya, baik oleh orang tuanya, oleh pasangannya, oleh anaknya, oleh siapa saja. Jadi ketika mendengar kata kasih, kayaknya itu sesuatu yang menyedihkan atau menyakitkan. Namun saudara, ketika ada orang mendengar kata kasih, ada timbul harapan. Ya, ada juga yang seperti itu. Ada timbul harapan. Ya, ada sesuatu yang kembali saudara bergejolak dalam hatinya. Dia bersemangat kembali ketika mendengar kata kasih. Nah, saudara, ini berbagai macam yang dipikirkan banyak orang ketika mendengar kata kasih. Pertanyaannya lagi adalah, masih adakah kasih yang benar di dalam dunia ini? Apakah masih ada kasih yang benar? Artinya adalah kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang sejati. Apakah ada? Ya, masihkah kita menjumpai kasih yang seperti ini? Masihkah kita bisa mendapatkan kasih yang seperti ini? Masihkah kita bisa menerima, menikmati
Ruth nanti di tengah-tengah dunia yang begitu sangat menakutkan, mengkhawatirkan, masih bisakah saya mendapatkan kasih yang seperti ini? Masih adakah kasih yang benar? Dan yang terakhir, banyak orang juga berpikir, apakah aku layak mendapatkan kasih itu? Ya, apakah saya layak? Apakah saya ini termasuk golongan orang yang bisa menerima kasih yang benar itu, kasih yang sejati itu? Karena mungkin melihat hidupnya, latar belakangnya, ya, yang mungkin melihat masih banyak dosa, kesalahan, pelanggaran, ya, dia masih hidup jauh dari seperti yang diharapkan oleh banyak orang, saudara, sehingga timbul sebuah pertanyaan, apakah aku layak untuk mendapatkan kasih yang benar? Masih adakah kasih untuk saya? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada pagi ini kita akan melihat satu kasih ya di dalam kitab Rut. Kasih yang Tuhan tunjukkan di dalam kitab Rut. Kitab Rut ini cuma 4 pasal, Bapak Ibu. Jadi saya sarankan nanti pulang dari tempat ini, ya, pasti saudara punya banyak waktu, bacalah kitab Rut dari awal sampai akhir. Saya dalam minggu ini, saudara, ya, itu beberapa kali membaca kitab ini. Sebelumnya memang pernah saya membaca ini, tetapi ketika saya membaca kitab ini, saudara, itu rasa-rasanya ada semangat yang luar biasa, ada sesuatu sukacita yang bangkit yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Cuma 4 pasal dan panjang, saudara. Kisahnya menarik sekali, ya, luar biasa. Nah, di dalam kitab Rut ini, saudara, yang hanya berisi 4 pasal ini, kita bisa melihat ada kasih Tuhan yang ditunjukkan melalui kitab Rut ini. Ditunjukkan melalui apa? Yang pertama, kasih Tuhan ditunjukkan melalui pemeliharaan umatnya di tengah kesulitan atau kepahitan hidup. Kalau saudara membaca kitab Rut di awal, ya, pasal yang pertama itu dimulai dari satu peristiwa yang tidak menyenangkan. Adanya kelaparan sehingga keluarga Elimelech dengan istrinya Naomi dan kedua anaknya harus mengungsi ke negeri asing. Ya, karena kelaparan di negeri mereka, terjadi kekeringan sehingga mereka tidak bisa makan. Mereka mengungsi. Lah, di negeri asing itu, saudara, mereka tinggal di sana. Dan ternyata suaminya mati, suaminya Naomi yang bernama Elimelech. Tidak berapa lama disusul 2 anaknya mati, saudara. Ya, jadi ini dalam pasal yang pertama ini menggambarkan tentang kesulitan hidup yang begitu luar biasa, kepahitan yang luar biasa yang dialami oleh seseorang yang bernama Naomi. Namun Tuhan memelihara mereka. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan memelihara mereka. Yang kedua, kasih Tuhan juga ditunjukkan melalui memulihkan keadaan yang hancur. Ketika mereka kembali ke Bethlehem, Naomi dengan Rut, salah satu menantunya, kembali ke Bethlehem. Mereka ini kembali sebagai orang yang miskin, karena mereka sudah tidak punya apa-apa. Ya, mereka tidak punya harta. Mereka kembali ke Bethlehem sebagai orang papa, sebagai orang yang hina. Mereka harus memulai lagi hidup mereka dari nol. Ya, seperti kalau kita ke pom bensin, petugasnya selalu berkata, Pak, dimulai dari nol. Mereka mulai dari nol, Bapak Ibu, dari tidak punya apa-apa. Dan mereka mulai bekerja, bukan bekerja dengan pekerjaan yang menyenangkan, memungut jelai-jelai yang jatuh di tanaman gandum. Rut memungut itu, sudah, dan itu untuk makan mereka sehari-hari. Namun Tuhan kemudian memulihkan keadaan mereka. Ya, dalam kedaulatannya, dalam kuasanya, kemudian Tuhan mempertemukan Rut dengan yang namanya Boaz, seorang yang kaya raya di negeri Bethlehem, yang masih punya hubungan saudara dengan Naomi. Dan akhirnya yang terjadi apa? Rut kemudian diambil istri oleh Boaz.
Ya, dijadikan istri oleh Boas. Dan inilah kasih Tuhan di dalam memuliakan mereka. Saudara, kasih Tuhan nyata, kasih Tuhan ditujukan lewat kitab Rut. Saudara nanti baca. Ya, saudara akan menemukan adanya pemeliharaan, adanya pemulihan, adanya pemuliaan. Dan saya yakin itu yang masih Tuhan kerjakan sampai sekarang ini dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kondisi apapun yang saat ini sedang terjadi, Tuhan memberikan kepada kita pemeliharaan, Tuhan memberikan kepada kita pemulihan, dan Tuhan memberikan kepada kita kemuliaan. Saudara, jadi kalau ada pertanyaan, masih adakah kasih untuk saya? Layakkah saya menerima kasih daripada Tuhan? Baca kitab Rut, saudara. Dan saudara akan menemukan di sana ternyata Tuhan masih menyediakan kasih yang memelihara, yang memulihkan, dan yang memuliakan. Nah, mari kita melihat saudara yang berikutnya, kisah kasihnya Rut. Karena ini dimulai daripada seorang yang bernama Rut di dalam kitab ini. Kita lihat di dalam Rut pasal 1 ayat 16 sampai 17 dituliskan begini. Tetapi Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, dan Allahmu, Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain maut. Saudara, dari kisah Rut ini, ya, Rut ini seorang Moab. Dia bukan orang Israel, bukan termasuk bangsa pilihan, tetapi sejarahnya dicatat masuk dalam sejarahnya Israel. Luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena dimulai dari kisah kasihnya Rut ini. Ketika Rut sudah ditinggal mati suaminya, ya, dia hidup dengan mertua perempuannya, dengan satu lagi iparnya yang bernama Orpa. Ya. Nah, ketika Naomi ini mau kembali ke Bethlehem, mereka ini ikut, dua menantu ini ikut, Orpa dan Naomi, Rut ini ikut, sudah ikut Naomi. Di tengah jalan, Naomi bilang sama dua menantunya ini, yang bernama Orpa dan Rut, anak-anakku, lebih baik kamu balik saja ke bangsamu. Lebih baik kamu kembali saja. Aku tak kembali ke Bethlehem. Ya, kamu kembali saja. Kamu tidak bisa mengharapkan apa-apa dari aku. Aku sudah tua. Ya, saudara, kamu bisa kembali menikah lagi. Kamu bisa membangun hidupmu lagi di sana. Saudara, ketika Naomi menawarkan seperti ini, salah satu menantunya yang bernama Orpa berpikir, masuk akal juga ya, ngapain saya harus ikuti mertua saya yang sudah tidak punya apa-apa? Ya, nasib saya nanti bagaimana? Lebih baik saya pulang saja. Dia kembali ke bangsanya dan tidak ada ceritanya tentang Orpa. Tidak ada lagi saudara sejarahnya tentang Orpa. Hanya sampai di situ saja, menjadi seorang janda, menjadi menantunya Naomi. Itu saja ceritanya. Tapi tidak demikian dengan Rut. Sudah, Rut ini tetap kekeh. Dia bilang apa sama Naomi yang kita baca ini? Kamu jangan mendesak-desak aku, jangan menekankan aku untuk aku kembali kepada bangsaku, kepada negeriku. Jangan. Aku sudah memutuskan untuk aku tetap menyertai engkau. Aku sudah memutuskan untuk aku tetap bersama dengan engkau. Kemana kau pergi, di situ aku pergi. Ya, bangsamu akan menjadi bangsaku. Allahmu yang kamu sembah akan aku sembah juga. Di mana kamu nanti mati dikuburkan, aku pun nanti juga mati di sana. Dan Rut bilang begini, Allah akan menghukum aku
aku meninggalkan engkau kecuali kematian. Ini jarang Bapak Ibu. Menantu kayak gini itu jarang ya Bapak Ibu. Kalau sekarang kita lihat ya, berapa banyak orang yang punya menantu yang gampang meninggalkan anaknya ya, karena penderitaan, karena kesedihan, karena kesusahan. Janjinya sih saudara, janji nikahnya, pernah ingat janji nikah? Aku menerima engkau apa adanya ya, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kelimpahan maupun kesusahan. Itu di awal. Tapi begitu ada penderitaan, begitu ada masalah, gampang meninggalkan. Saudara, tetapi Ruth menantu yang luar biasa. Dia tahu kalau mertuanya begitu sangat menderita, menjadi seorang janda seperti dirinya. Ruth menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Ruth tidak tahu kalau suatu saat dia akan diperistri oleh Boaz, orang yang kaya di Bethlehem. Ruth tidak pernah berpikir seperti itu. Betul kan Bapak Ibu? Ruth tidak pernah berpikir, oh mertuaku ini pasti punya harta warisan ini di Bethlehem. Enggak, saudara. Naomi sudah jujur ngomong sama Ruth, aku tuh sudah tidak punya apa-apa. Sudah, kamu pulang sajalah ke bangsamu, ke negerimu. Pulang sajalah, kamu nikah cari pria sesukamu di sana. Kamu sudah bebas. Biarkan aku seorang diri. Tapi Ruth tidak demikian. Dia bilang apa? Anda mama mertua, saya akan tetap bersama dengan kamu. Saudara, akhirnya Naomi tidak bisa maksa-maksa. Akhirnya membiarkan Ruth bersama dengan dia pulang ke Bethlehem. Dan apa yang terjadi? Ternyata kasih yang ditujukan oleh Ruth ini, kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang tidak punya motivasi apa-apa, kasih yang hanya ingin betul-betul mengasihi mertuanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Hanya itu saja yang dia punya. Ruth hanya punya kasih. Dia tidak punya harta, dia tidak punya sesuatu apapun. Dia hanya punya kasih dalam dirinya. Dan itu ditunjukkan kepada mertuanya. Akhirnya Ruth pulang bersama dengan Naomi. Dan yang terjadi apa? Ada sebuah perubahan yang luar biasa. Kita lihat yang berikutnya. Ternyata kasih yang ditunjukkan oleh Ruth ini, saudara, menang atas 3 hal. Yang pertama, kasih yang ditujukan Ruth kepada Naomi ini menang atas kepahitan hidup yang dialami oleh Naomi. Naomi begitu kecewa. Dia juga sempat kecewa dengan Tuhan. Ya, hidupnya penuh dengan kepahitan. Aku pergi dengan tangan penuh, tetapi sekarang aku pulang dengan tangan yang kosong. Tuhan membiarkan aku pulang dengan tangan kosong. Dan punya apa? Hidupku pahit. Ya, saudara, tetapi kasih Ruth membalut kepahitannya Ruth, kepahitannya aku. Saudara, di tengah-tengah kondisi keadaan dunia yang serba susah ini loh Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang gampang jadi pahit, saudara. Banyak, saudara. Peristiwa apapun membuat orang itu hatinya jadi pahit, Bapak. Ya, kalau hati orang sudah jadi pahit, saudara, akhirnya lama-lama apa? Dia memandang kehidupan ini dengan negatif. Dia memandang kehidupan ini, saudara, dengan tidak baik. Ya, ada sebuah kebencian yang masih ada di dalam hatinya. Saudara, itu hanya bisa dikalahkan dengan kasih yang ditunjukkan secara nyata. Banyak sekarang ini orang, saudara, mau mengasihi tapi di balik kasih itu ada motivasi. Ya, ada motivasi yang terselubung, ada maksud yang terselubung. Oh, ada orang mau dekat-dekat dengan kita, saudara. Itu ternyata ada sesuatu yang dicarinya, yang dikejar. Kalau sudah nggak dapat, dia tinggalkan kita. Itu yang terjadi. Tetapi saudara
bisa mengalahkan kepahitan yang ada di dalam hatinya Naomi. Hati yang pahit itu tidak ada obatnya loh Bapak Ibu. Tidak ada, kecuali satu, kasih. Kalau anak kita, pasangan kita, orang tua kita, siapapun yang mengalami kepahitan, obatnya cuma satu, tunjukkan kasih kepada mereka. Kasih yang tulus, kasih yang tidak punya motivasi apa-apa, kasih yang tidak dibalik udang dibalik kayak ya nggak seperti itu, tapi kasih yang tulus. Mungkin kita bertanya, Pak, susah ya Pak menunjukkan kasih yang betul-betul seperti itu. Tapi inilah jawabannya Bapak Ibu, bukan duit yang banyak. Orang yang hatinya sakit, engkau kasih duit yang banyak pun juga percuma. Esau itu pernah sakit hati sama saudaranya sendiri, yaitu Yakub. Yakub ketika mau ketemu sama Esau, takutnya minta ampun. Malah apa saudara, dia kirim banyak-banyak ternak. Ya, wah semua harta diutus dulu ke sana. Tapi bukan itu Bapak Ibu. Ternyata ketika Yakub menghampiri kakaknya Esau yang pernah diambil hak keturunannya, saudara baca di dalam peristiwa kembalinya Yakub kepada Esau. Dia ketika tahu ada kakaknya di depan, masih jaraknya cukup jauh, dia itu tidak menghampiri kakaknya dengan sikap berdiri tegak, tapi dia sujud berapa kali sampai dia di depan kakaknya. Yakub saudara menunjukkan ya bahwa dia ini mengasihi, menghormati kakaknya Esau, walaupun pernah disakiti, walaupun mungkin pernah dicuri hak keturunannya. Esau menerima Yakub, mereka pulih kembali hubungannya. Jawabannya cuma ini, bukan duit yang banyak, bukan harta yang sering ini. Banyak orang berpikir, wah kalau tak kasih uang banyak sudah selesai masalahnya. Enggak Bapak Ibu, enggak. Saudara pernah tahu kisahnya Lady Di? Ya, istrinya Pangeran Charles. Kurang apa saudara? Harta melimpah, tapi kenapa kok dia pergi tinggalkan suami pangeran, mahkota kerajaan, ya, pewaris kerajaan Inggris. Pahit hatinya. Hati yang pahit ini saudara tahu nggak diselesaikan, akan dibawa sampai mati gitu. Ya. Jadi hanya bisa kita tunjukkan lewat kasih. Obatnya cuma itu, seperti Ruth ini. Dia mengasihi Naomi dengan tulus, tidak punya maksud apa-apa. Dia mengasihi dan ternyata itu mengobati kepahitannya Naomi. Naomi bangkit kembali jadi seorang yang kuat. Yang kedua, mengalahkan kesulitan hidup dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka seharian. Saudara baca nanti juga di dalam pasal yang berikutnya. Yang kerja itu Ruth, saudara. Naomi tetap di rumah karena sudah tua. Ruth lah yang kerja. Kerjanya apa, saudara? Dia memungut. Kalau sekarang ini pemulung, ya. Kalau pemulung itu kan memungut barang-barang bekas. Kalau ini memungut apa, saudara? Jelai, butiran jelai yang jatuh gitu, saudara. Ya, kalau sekarang ini mungkin gabah begitu. Dia pungut itu, kerjanya cuma pungut itu hanya bisa dimakan. Kasih yang ditunjukkan Ruth ini, saudara, ditunjukkan lewat kerja keras. Dia mau menanggung. Sudah, tidak usah kerja mama mertua, saya yang kerja. Dia yang keluar, dia mencari makan. Dan bisa bayangkan sekarang ini kan orang maunya enak ya Bapak Ibu, maunya enak. Terus ke masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah dalam kehidupan pernikahan, itu sebetulnya kalau kita harus, saudara, itu masalahnya adalah masing-masing itu mau enaknya sendiri.
orang lain yang susah, tapi dianya tidak mau susah. Berapa banyak istri-istri saudara yang kecewa? Kenapa? Suaminya tidak mau kerja, dianya yang kerja. Ya. Suaminya terus nyuruh dia kerja, tapi dia sendiri saudara apa? Malah menghabiskan waktunya dengan burung pemeliharaannya. Ya, saudara. Wah, istrinya banting tulang, susah. Saya sendiri pernah mengalami peristiwa seperti ini. Pernah hidup dalam keluarga seperti ini, di mana papa saya ini ya termasuk salah satu orang yang tidak mau kerja, nyuruh istrinya yang kerja. Ya, maunya enak, maunya terima duitnya saja. Saudara, kasihnya Rut ini ditunjukkan lewat perbuatan yang nyata. Dia mau korban nggak apa-apa, asal tetap terpelihara rumah tangganya, tetap terpelihara hidupnya. Dan Tuhan melihat itu. Ternyata enggak cuma Tuhan. Boas, di mana Rut memungut sisa-sisa jelek itu yang punya ladang gandum, dia memperhatikan. Aku tidak pernah punya karyawan perempuan kayak dia. Siapa dia? Karena dari pagi tidak pernah istirahat, pungut itu jelek, saudara. Sedikit dimasukkan dalam kantong yang sudah disiapkan. Dan itu kalau dibuat roti kurang enak bagai. Tapi itulah yang bisa dilakukan oleh sebagai orang asing. Ditunjukkan dan ternyata menang atas kesulitan itu. Saya mau beritahu yang kedua. Kasih yang kita tunjukkan lewat perbuatan itu akan memenangkan kesulitan hidup. Kesulitan hidup boleh apa saja, tapi jangan sampai kasih dikalahkan dengan kesulitan hidup. Ya, karena kasih itu punya kuasa yang luar biasa untuk mengalahkan kesulitan hidup. Saudara, kalau kita mau menunjukkan kasih seperti Rut, maka kita bisa mengalahkan kesulitan hidup kayak apa. Jangan sampai kondisi yang seperti ini malah justru ya kita tidak menunjukkan kasih kita kepada keluarga kita atau kepada orang-orang yang bersama dengan kita. Itu akan membuat kesulitan menjadi sulit, tapi akan menang kalau ada kasih. Yang ketiga, kasih yang ditujukan dalam perbuatan itu akan menang atas kemustahilan hidup. Wah, luar biasa, ini yang dahsyat Bapak. Ternyata Tuhan tahu ketika Rut bertindak seperti ini, saudara, di dalam kemahakuasaannya Tuhan mempertemukan Rut dengan Boas. Boas ini sampai masa tertentu, usia tertentu belum menikah, Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Ini juga saya percaya keinginan untuk menikah ini belum ada sampai Boas itu sebetulnya sudah bisa membangun keluarga. Tapi kenapa kok tidak dilakukan oleh Boas? Ya karena Tuhan ingin supaya Rut ini, Bapak Ibu, ya, itu menjadi istrinya Boas. Nah, akhirnya apa saudara yang terjadi? Akhirnya Rut ini saudara menikah dengan Boas. Rut yang merupakan janda, miskin dan orang asing lagi, Bapak Ibu. Ya, itu kemudian menikah dengan yang namanya Boas. Boas ini seorang kaya raya, seorang terhormat. Kalau saudara mau mencari mantu, ya menantu saudara, kira-kira salah satu pertimbangannya kan adalah ini dari keluarga mana, ya kondisi keluarganya di mana, statusnya di mana, kan begitu ya. Orang Jawa itu punya yang namanya 3 syarat: bibit, bobot, sama bobot. Ya, sudah. Bibit itu adalah siapa? Ya, dari mana ini? Ini bibitnya, sudah. Yang kedua adalah bobot. Ya, bobot ini adalah apa? Pekerjaan, ya, kekayaan, penghasilan. Ya, nanti kalau sudah menikah, tidak punya penghasilan, mau dikasih makan apa? Ya. Dan yang ketiga adalah bebet. Saudara, Boas itu orang kaya, dia bisa cari
karena dia orang sukses. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Boaz tidak menikah pada waktu itu? Belum menikah pada waktu itu. Karena Tuhan sudah menyediakan seorang perempuan yang bernama Ruth yang bisa menunjukkan kasih dalam perbuatan. Akhirnya saudara terselamatkan ini. Boaz memperistri Ruth, dan akhirnya saudara, Ruth ini mengalami sesuatu perubahan yang luar biasa. Dia menjadi orang yang kaya, tapi orang kaya yang rendah hati. Biasanya orang kaya kalau belum melalui proses kesulitan hidup, ya Bapak Ibu, begitu tiba-tiba jadi kaya, sombongnya minta ampun. Ya, tapi Ruth ini saudara kayanya karena apa? Dalam proses yang luar biasa. Kita lihat presiden kita, Bapak Jokowi. Dia bukan dari penggede, dia bukan dari konglomerat, dia bukan dari keturunan ningrat. Kenapa dia kemudian ketika sukses dia bisa menghargai rakyatnya? Karena suksesnya dibangun atas dasar sesuatu yang diperjuangkan dari awal. Makanya saudara, ini pelajaran yang luar biasa. Kenapa kadang-kadang saudara Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa sulit, agar suatu saat ketika nanti kita dibawa sukses sama Tuhan, kita ini saudara bisa memperhatikan di dalam kesusahan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita bisa memperdulikan mereka. Saudara, makanya jangan malu, jangan kita berkata, wah nggak ada lagi perubahan hidup dalam hidup saya. Enggak, saudara. Tuhan itu bisa mengubah hidup kita di dalam kasih-Nya. Tapi ingat, Tuhan mengubah orang yang memiliki kasih, ya, yang hatinya memiliki kasih, ya, diubah oleh Tuhan. Tapi kalau hatinya keras, nggak bisa diubah sama Tuhan. Ya, nggak bisa. Orang yang punya hatinya punya kasih, itu yang akan dibawa Tuhan menang atas masalah kesulitan hidup. Orang yang hatinya punya kasih akan dipakai Tuhan untuk memenangkan kepahitan yang sudah terjadi. Dan orang yang memiliki hatinya punya kasih akan Tuhan angkat kepada sebuah kemustahilan yang luar biasa. Jadi itu sebabnya perlu kita pelihara ini. Di tengah kesulitan apapun, di tengah kondisi apapun, jangan biarkan kasih jadi tawar. Jangan. Karena itu penting bagi kita. Jangan menjadi egois, jangan menjadi mementingkan diri sendiri, jangan menjadi berfokus kepada diri sendiri. Saudara, ingat. Yang terakhir, ini kasih yang ditujukan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya saudara bisa mengatasi apa? Kepahitan hidup, kesulitan hidup, dan juga kemustahilan hidup. Yesus dengan kasih-Nya yang sampai sekarang ini tidak pernah berubah. Bisa mengubah, bisa membuat kita menang atas kepahitan hidup, bisa membuat kita menang atas kesulitan hidup, bahkan kemustahilan hidup kita. Syaratnya cuma satu, hati kita mesti punya kasih. Terus pertanyaannya, Pak, kalau saya sendiri belum punya kasih gimana? Minta kepada kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu tersedia bagi kita. Jangan kau minta kasih kepada orang lain, minta kasih kepada Tuhan. Ketika engkau bisa menikmati kasih daripada Tuhan, ketika engkau memiliki kasih daripada Tuhan, maka Yesus bilang apa? Tinggallah kamu dalam kasih-Ku. Ya, sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, satu pesan Yesus kepada para murid-muridnya, tinggallah kamu dalam kasih-Ku. Itu saja. Karena kalau kamu punya kasih dalam hatimu, kamu akan bisa menang atas kepahitan hidup. Kamu akan bisa menang atas kesulitan hidup. Bahkan sesuatu yang nampaknya mustahil Tuhan akan ubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara, Tuhan itu sebetulnya tidak susah menjawab, mengubah hidup kita tuh. Bukanlah yang susah, Bapak. Tapi masalahnya adalah Dia bisa mengubah kalau hati kita lembut, kalau hati kita sudah mau, ya. Tapi kalau masih egois, masih keras, ya, masih mementingkan diri sendiri, sudah, gimana Tuhan mau membuat hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Kita mesti punya kasih, Pak. Mungkin kita berkata, Pak, orang yang hidup dalam kasih itu rugi ya, Pak, ya. Wah, apa namanya?
diperlakukan tidak adil, wah dibuat semena-mena. Enggak. Lihat Tuhan Yesus. Saya membaca di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, orang-orang yang tetap memiliki kasih dalam dirinya, tidak pernah kalah, tidak pernah hancur, tidak pernah hilang. Abraham dengan Lot, Tuhan angkat Abraham. Yusuf dengan saudara-saudaranya, Tuhan tetap angkat Yusuf. Ya, Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul, tapi karena hatinya masih punya kasih kepada Saul. Bahkan ketika Saul mati, saudara, Daud itu nangis loh Bapak Ibu. Padahal Daud itu, Saul itu bencinya kayak apa sama Daud? Kalau ada orang yang bencinya luar biasa kepada saudara, dan saudara tahu kalau itu benci dengan saudara, kemudian dia mati, saudara nangis? Nangis atau ketawa? Nangis atau berkata, puji Tuhan, sudah hilang satu duri dalam daging saya. Daud itu nangis Bapak. Bahkan ketika Absalom sendiri anaknya mengkhianati dia di depan matanya, sampai dia harus pergi meninggalkan Yerusalem. Terus kemudian Yoab itu bunuh Absalom, saudara. Ya, karena Yoab ini kan loyalitasnya dengan Daud luar biasa, dia bunuh Absalom. Terus kemudian ketika Daud dengar Absalom mati, saudara, wah, semua pendukung Daud ini senang bersorak-sorai. Oh raja, ternyata Tuhan sayang sama kamu ya, engkau dibebaskan dari musuhmu. Tapi Daud berkabung karena kematian Absalom. Sampai Yoab sendiri itu jengkel sama Daud, Bapak. Sampai dia sendiri merasa apa? Raja, kenapa kau menghargai anakmu yang berkhianat daripada aku, panglimamu yang loyal dengan engkau? Anakmu yang berkhianat mati, kau tangisi, kau meratap, engkau berkabung. Sepertinya engkau tidak menghargai jeri lelaku yang mempertahankan kehidupan. Tapi hati Daud tak bisa, Bapak. Hati Daud menangis kepada Absalom. Dan ternyata saudara lihat ceritanya, orang-orang yang punya hati, yang punya kasih, tetap akan diangkat oleh Tuhan. Walaupun ada kesulitan, ada kepahitan, ada masalah apa, jangan padamkan ini. Jangan biarkan kasih kita dingin, tawar, atau bahkan hilang. Ingat Bapak, Tuhan bisa buat apa saja, tetapi syaratnya satu, apakah ada hati yang ada kasih di dalamnya. Kalau ada hati yang masih punya kasih di dalamnya, kesulitan kayak apapun tidak akan menghancurkan dia. Kepahitan kayak apapun tidak akan membinasakan dia. Kemustahilan kayak apapun mampu diterus. Pagi ini, mari kita punya kasih dalam hati kita. Ya, mungkin sederhana, kecil apa-apa, tapi pertahankan itu. Dan kalau mungkin kita bilang, Tuhan, aku sudah tidak bisa lagi, Tuhan, datang sama Tuhan. Jadi kalau kau dikecewakan, kau mulai mau sudah hati, kasihmu mau dibuat jadi tawar, larilah kepada Tuhan. Yesus katakan, tinggallah kau tetap di dalam kasih. Mari kita lari kepada Tuhan. Dia akan beri engkau kasih yang berlimpah-limpah. Ya, sudah cas lagi hati kita penuh dengan kasih. Nah, saya yakin Bapak Ibu, ketika kita bisa menunjukkan kasih dalam perbuatan kita, sekeliling kita akan berubah. Jangan menuntut mereka berubah dulu, ubah diri kita dengan kasih Allah, maka mereka akan berubah. Mari kita datang kepada Tuhan. Pagi ini saya ajak kita untuk kita merenung sejenak sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Haleluya. Saya tidak tahu kondisi saudara, Bapak Ibu semua. Apakah ada di antara kita yang saat ini mungkin kecewa? Masih ada perasaan-perasaan tidak puas. Saudara masih diliputi dengan peristiwa-peristiwa yang membuat saudara kesal, benci.
Saudara kasih Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Pagi ini ada perjamuan kudus. Kasih Tuhan dinyatakan lewat pengorbanannya. Katakan, Tuhan, aku membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Aku perlu kasih-Mu Tuhan saat ini, untuk tetap tinggal dalam hatiku, untuk tetap ada dalam hatiku, supaya kasih itu terus ada, bertumbuh. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kiranya engkau secara pribadi datang kepada Tuhan dan minta kasih yang daripada Tuhan mengalir dalam hidupmu. Haleluya. Dan kami petugas perjalanan di tangan di depan. Mari kita kami berdiri bersama-sama, kita akan refrainnya saja. Mari yang terbesar. Yang selamatkanku,
bahkan dia bersama dengan murid-muridnya ada di satu tempat. Dia mengadakan perjamuan malam. Dia mengambil roti dan membagikan itu kepada murid-muridnya. Dia mengingatkan betapa besarnya kasih Allah kepada mereka di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan tantangan. Tuhan tetap memelihara, tetap mengasihi kita, tetap melindungi kita, tetap menjaga kita. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami ingin mengingat Engkau kembali. Kami ingin pikiran kami terangkat kepadamu. Engkau sudah mati menggantikan kami. Tubuhmu terpecah-pecah bagi kami. Engkau sudah membuktikan kasih dalam perbuatan yang nyata, ya Tuhan. Engkau bukan hanya sekedar mengasihi kami, tapi Engkau menunjukkan kasih itu kepada kami. Dan Engkau rela menyerahkan tubuhmu, menyerahkan nyawamu, menyerahkan hidupmu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak ragu lagi, kami tidak cemas, kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena di dalam hidup kami ada kasih Tuhan yang memelihara kami. Dalam hidup kami ada kasih Tuhan yang melindungi kami, yang selalu menjaga kami. Kami bersyukur untuk kasih. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan ingin kita mengingatnya, mengingat Dia. Meskipun kita dalam keadaan sulit saat ini, dalam keadaan mungkin penuh dengan pergumulan, Tuhan katakan, ingat akan aku, ingat akan aku, pengorbananku, kasihku yang sudah aku tunjukkan kepadamu. Sampai sekarang ini Tuhan tidak pernah berhenti memelihara kita dan menolong kita. Mari kita ingat kasih-Nya. Kalau saat ini kau membutuhkan kasih daripada Tuhan, katakan, Yesus Tuhan, penuhi hatiku dengan kasih-Mu, penuhi pikiranku dengan kasih-Mu. Aku mau Tuhan, kasih-Mu itu terus mengalir dalam hidupku. Aku mau Tuhan, kasih-Mu tidak berhenti terus menyelimuti dirimu. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi dalam hati. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati. Oh membuat surga
Tuhan rindu mengalirkan kasih-Nya kepada hidup kita. Buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Sekalipun mungkin ada peristiwa-peristiwa yang pernah menyakitkan, melukai kita, tapi Tuhan ingin mengalirkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan ingin melampaskan kasih-Nya supaya kau memiliki kasih daripada-Nya. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa yang boleh terus mengalir, tidak pernah berhenti, seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir, terus mengalir dalam kondisi dan musim apapun. Kasih-Mu akan terus mengalir dalam hati kami. Kalau Engkau memelihara Naomi dan Ruth di masa-masa sulit, kasih-Mu memelihara mereka. Kasih-Mu juga memelihara kami, Tuhan. Kasih-Mu terus memelihara kami. Kami akan terus terpelihara di dalam kasih Tuhan. Apapun situasi sulit dan masa-masa sulit yang sedang kami alami, dan kami pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Kasih-Mu memulihkan kami. Kasih-Mu mengubah kami. Dan juga kami akan mengalami hal-hal yang nampaknya mustahil. Terima kasih karena kasih-Mu akan mengangkat kami dan membawa kami kepada hal-hal yang nampaknya mustahil terjadi dalam hidup kami. Kalau ada di antara kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami krisis dalam kasih, mungkin dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami, pagi hari ini Bapa meminta dalam nama Yesus, biarlah kiranya kasih-Mu Bapa terus mengalir dalam hati kami dan hidup kami. Turunkan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami mau berdoa bersama untuk kekasih-kekasih kami yang dalam minggu-minggu ini mereka berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang Tuhan tambahkan usia mereka. Kami berdoa menyerahkan anak Caca, anak Naomi, mau mengasihi kedua anak ini, mau mempercayakan kepada orang tua mereka dalam pemeliharaan dan kasih sayang daripada orang tua mereka semua. Kami berdoa bila kiranya Tuhan terus menuntun kehidupan kedua anak ini, memberi iman kepada kedua orang tua mereka untuk terus membesarkan, mendidik, menaungi mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang menyukakan hati Tuhan, bertumbuh dengan baik, meraih cita-cita yang Tuhan sediakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Virgo, untuk Ibu Linda, untuk Bapak Amos yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Juga Tuhan akan menolong kehidupan mereka. Kami percaya kasih sayang Tuhan tidak pernah surut dalam hidup mereka. Tuhan akan terus menolong mereka, melawat mereka, memberkati mereka, memelihara mereka, melindungi mereka dengan kasih sayang Tuhan. Kemurahan Tuhanlah yang akan membuat mereka semakin diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini Tuhan bersama menyerahkan akan gereja Tuhan di tempat ini, di mana bulan depan kami memasuki usia yang ke-20. Tuhan, kami berdoa bila kiranya perjalanan gereja-Mu di tempat ini yang Kau sudah memulainya, Tuhan terus menolong, menuntunnya, memeliharanya, sehingga gereja Tuhan di tempat ini boleh menjadi berkat semakin besar dan semakin luas di kota ini ya Tuhan. Kami menyerahkan program yang sedang dibuat untuk ulang tahun gereja Tuhan bulan depan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan memberkati dan menolong semua yang sedang direncanakan untuk memperingati ulang tahun dari
berdoa untuk bangsa negara kami, yang di mana saat ini pemerintah kami sedang berupaya untuk membuat vaksin dan juga membuat obat daripada COVID-19. Tuhan berikan hikmat-Mu, berkat-Mu, agar pemerintah kami berhasil di dalam membuat vaksin dan juga membuat obat COVID-19. Dengan pertolongan Tuhan, dengan berkat Tuhan, pemerintah kami bisa sukses dan berhasil ya Tuhan, sehingga semua boleh digunakan bagi masyarakat bangsa negara Indonesia. Terima kasih Pak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, bersekutu dengan tubuh negara-Mu, kami boleh nikmati bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya minta waktu sejenak sebelum kita pulang untuk penambahan pengumuman. Bulan depan gereja kita memasuki usia ke-20. Ya, kalau tidak ada COVID, kita sudah merancangkan sebuah event yang cukup lumayan. Ya, tapi karena ada COVID, ada pandemi, jadi kita tidak bisa melaksanakan ulang tahun gereja seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemarin kita majelis rapat untuk membicarakan tentang rencana ulang tahun gereja. Ya, kita tidak akan mengadakan ibadah ulang tahun seperti biasanya, namun peringatan ulang tahun tetap kita akan adakan. Ya, kita akan membuat video singkat. Ya, nanti sedang disusun, dipikirkan, nanti semua jemaat ya akan bisa masuk dalam video itu. Ya, kemudian kita akan membagi bingkisan, ada souvenir, ada kenang-kenangan, ada juga biasanya ya ada snack yang kita siapkan. Jadi total satu keluarga akan mendapatkan kenang-kenangan dan juga bingkisan dari gereja ya, untuk bisa dinikmati oleh anggota keluarga. Dana satu keluarga itu diperkirakan sekitar 85.000 ya, termasuk snack, kenang-kenangan, ada masker juga yang kita bagikan ya, jadi 85.000 satu keluarga. Nah, kita merencanakan 100 keluarga ya, karena kakak mendekati 100, jadi kita membuat 100 kalian. Jadi dari total anggaran itu adalah sekitar 8,5 juta. Kalau 85.000 ya kali 100 itu berarti 8,5 juta. Kita tidak membentuk panitia karena memang kondisinya seperti itu. Kalau pun kita bentuk panitia juga kasihan nanti panitia. Ya harus rapat, harus ini, dan belum tentu semua itu mau masuk di dalam panitia. Makanya dalam ulang tahun bulan depan kami majelis yang akan handle dan akan bagi tugas. Itu saja yang saya sampaikan. Nanti mungkin mulai minggu depan ada amplop persembahan khusus untuk hari ulang tahun gereja. Kalau ada jemaat yang mau berpartisipasi terlibat di dalam pendanaan atau program ini, bisa mengambil bagian di dalamnya. Ya. Nah, dana yang kita butuhkan seperti tadi saya katakan untuk 100 kakak. Ya, jadi 8,5 itu untuk semuanya, belum termasuk untuk yang nanti video yang akan kita buat, belum juga nanti termasuk dengan yang lain-lain, tapi itu tidak banyak. Ya, kalau misalnya mau digabung semuanya ya sekitar 9,5 gitu ya, itu dengan mencakup semuanya. Ya, itu saja tambahan yang saya ingin sampaikan. Jadi kita tetap akan merayakan ulang tahun kita, dan nanti setiap keluarga akan diberi panduan untuk beribadah di rumah. Ya, berdoa, bersyukur untuk ulang tahun gereja yang ke-20. Dan itu bukan hari Minggu, jadi bisa mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Ya, dengan panduan yang kita bagikan pada hari itu juga. Itu saja pengumuman tambahannya Bapak Ibu. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya kasih karunia anugerah yang berlimpah-limpah dari surga, kiranya kasih sayang dari Bapa, penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan Yesus, beserta dengan persekutuan dan tuntunan Roh-Nya yang kudus, akan menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya.
Immanuel,